Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai baju yang lain lagi nih. Nah, there is no failure, only feedback. Salah satu presuposisi dalam NLP. Eh, oh ya, ada yang nanya kalau kaos-kaos gini belinya di mana atau pesannya di mana? Ini yang buat adalah teman-teman di Bandung. PIC-nya adalah Kang Fuad Hasan. Silahkan teman-teman yang nanti pengen punya ya monggo dipesan lah sama Kang Fuad Hasan ya. Oke, lanjut lagi kita bahas soal NLP Secrets, Untold Stories. Kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas tentang the delivery was a success, jadi launchingnya NLP gitu ya, yang memang tidak terlalu panjang masa kesuksesan bersamanya itu yang kemudian pelan-pelan bubar. Tapi sebelum sampai ke bagian bubarnya itu, tapi nanti gini, kenapa saya tekankan sebelum sampai ke bagian bubarnya, karena bagian bubar itu ternyata justru sebenarnya kalau direfleksikan membuka eh, sebuah possibility yang luar biasa gitu ya, dan membuka pemahaman yang saya juga baru ngeh sekarang. Oh iya bener juga ya, bisa dipahami seperti itu gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana ada satu bab yang sangat menarik ya, tentang bab ke-8 ini, The Unacknowledged Giants. Sebelumnya kan Standing on the Shoulder of Giants ya, Korzybski, Perls gitu. Sempat sudah singgung juga soal Abraham Maslow. Nah, di sini akan lebih detail lagi. Jadi di bab ini itu dikasih subjudul Secrets about the Sources. Jadi rahasia tentang sumbernya itu dari mana. Jadi menarik di bagian depan bab ini, Grinder dikutip ya kalimatnya Grinder di buku Whispering in the Wind yang meremehkan Maslow gitu ya. Meremehkan Maslow, yang nanti belakangan dibahas oleh Michael Hall. Sepertinya sih memang John Grinder dan kawan-kawan nggak ngeh bahwa mereka part of the movement atau mereka adalah cucu dari gerakan Human Potential Movement itu. Dan karena mereka tidak betul-betul pernah melakukan studi terhadap Human Potential Movement, barangkali ya akhirnya semacam ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakkan tentang gerakan humanistic psychology. Di sisi lain karena mereka juga bukan terapis ya, dan terapi di masa itu mungkin ya jauh ya dari dibanding kondisi sekarang yang sudah banyak pilihan, sehingga barangkali memang keinginan mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri itu membuat mereka cenderung meremehkan psikoterapi yang ada pada masa itu. Nah, tapi juga ada kutipan lain yang diambil oleh Pak Michael Hall ya dari Fritz Perls ya. Di sisi lain, Fritz Perls pernah mengatakan Gestalt therapy is more interested in the uncovering of an individual's dormant potential. Nah, ini juga menjadi source dari sini, karena di video sebelumnya kita udah bahas bahwa sumbangan yang sangat signifikan terhadap NLP adalah Gestalt therapy yang mereka pelajari dari Fritz Perls gitu. Nah, ternyata Fritz Perls sendiri sudah pernah mengatakan bahwa Gestalt terapi itu pada dasarnya bukan sekedar terapi untuk merecover kondisi orang yang punya problem psikologis, tetapi lebih utamanya justru adalah uncovering an individual's dormant potential, yang membuka potensi dalam diri seseorang yang dorman, yang udah ada menetap di dalam tapi perlu dibuka. Ya, kalimat ini tidak mengherankan karena memang beliau juga bagian dari Human Potential Movement yang idenya memang ingin mengcover potensi manusia. Sehingga orang yang perlu diterapi sebenarnya bukan orang yang punya masalah atau orang yang rusak, tapi orang yang potensinya tidak berkembang secara optimal gitu, sehingga kemudian muncul permasalahan. Jadi itu hanya gejala saja. Nah, ada kutipan dari Michael Hall sendiri yang beliau ambil di sini, yang menurut saya maknanya bisa dua, yaitu if you don't know who you are, it's hard to be your real self. Jadi kalau Anda tidak paham siapa diri Anda sebenarnya, agak susah untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya gitu ya. Kalimat ini maknanya dua kalau misalnya dikaitkan dengan konteks bab ini. Yang pertama adalah
karena ini pengen meng-acknowledge giants, jadi gerakan human potential movement itu sendiri yang pengen di-acknowledge. Jadi kalau orang-orang NLP ini atau pembelajar NLP itu tidak paham dari mana sumbernya NLP itu berasal, maka kita akan ya kesulitan, ya kehilangan jati diri sebagai pembelajar NLP. Sebenarnya apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita capai itu kita nggak tahu, karena kita nggak paham akarnya dari mana gitu. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, sebenarnya esensi dari yang ingin dilakukan dalam NLP, baik untuk aplikasi terapi maupun coaching, sebenarnya adalah membantu seseorang untuk menjadi the real self-nya itu. Nah, itu dia bagian depannya. Nah, sekali lagi didalami di sini bahwa Grinder nggak nyadar sepertinya bahwa Maslow itu punya maksud yang jauh lebih dalam dengan ungkapan self actualization-nya. Kalimatnya Grinder tuh begini: relax Maslow, there is no full realization of human potential, only an ascending spiral of differences and change. Jadi dalam buku tersebut Grinder seperti mengatakan bahwa Maslow itu salah gitu ya, dengan mengatakan ada orang yang betul-betul akan teraktualkan potensinya. Nggak mungkin itu ada, yang ada hanyalah proses bergerak naik ya, dari diri seseorang ya, untuk terus-menerus improving. Dan kalimat ini dikritik oleh Michael Hall sebagai ini kayaknya tanda bahwa Grinder tidak pernah membaca karya-karyanya Maslow, karena Maslow tidak pernah memasukkan demikian dengan istilah self-actualization. Self-actualization tidak pernah dikatakan sebagai sebuah kondisi akhir dari seseorang, tapi sebuah proses memang growing dari seseorang. Makanya beliau menggolongkan tetap ya self-actualization itu sebagai teori needs, teori kebutuhan. Ada kebutuhan dalam diri manusia untuk dipenuhi yang paling tinggi, meskipun nanti ada dikatakan lebih tinggi lagi, tapi yang paling tinggi dari hierarkinya itu adalah aktualisasi diri. Jadi kebutuhan untuk mengaktualkan diri itu, yang namanya kebutuhan selalu ada. Kebutuhan tidak pernah kita, misalnya kebutuhan makan fisiologis, nggak pernah kita bisa bilang oh saya sudah terpenuhi dan that's why saya nggak perlu makan lagi. Enggak ya, kebutuhan untuk di respect oleh orang, oh ya saya sudah terpenuhi, saya nggak perlu lagi di respect oleh orang lagi. Nggak gitu ya. Nah, apalagi kebutuhan self actualization nanti akan dipelajari lebih lanjut kalau kita baca Maslow dan baca buku-bukunya Hall yang belakangan, bahwa self actualization itu justru need yang sifatnya growth, artinya orang makin dia dipenuhi makin pengen. Jadi emang nggak pernah ada realization of the full potential itu emang nggak pernah disebutkan oleh Maslow gitu. Jadi sepertinya memang Grinder tidak pernah membaca, maka itulah yang terjadi, kritiknya seperti itu. Langsung dikutip oleh Pak Maslow sendiri, oleh Pak Hall dari bukunya Maslow, judulnya The Farther Reaches of Human Nature, capaian terjauh ya manusia. Self actualization is a matter of degree or little accession accumulated one by one. Aktualisasi itu sebenarnya adalah soal degree ya, soal derajat ya, bahwa sedikit demi sedikit dipenuhi, dinaikkan, itulah yang terjadi sebenarnya dalam self actualization gitu. Jadi tidak tiba-tiba selesai orang mencapai aktualisasi diri gitu. Nah, kalau mau lebih detail soal hal ini, baca bukunya Michael Hall yang judulnya Unleashed sama Self Actualization Psychology. Itu panjang sekali membahas soal bagaimana NLP itu sebenarnya tanpa disadari memang didasari psikologinya oleh humanistic psychology gitu. Jadi bisa dibilang ini anak atau cucunya humanistic psychology.
Oke, nah apakah betul bahwa mereka itu nggak aware sama eh, bahwa Fritz Perls satir itu sebenarnya adalah leader di Human Potential Movement? Kita nggak tahu persis ya. Mereka nggak aware sama Maslow sama Rogers, nggak tahu persis. Karena menariknya Craig College tempat mereka ngumpul itu awal mulanya mau dikasih nama atau itu awal mulanya dibangun didedikasikan untuk Carl Rogers. Jadi Carl Rogers itu orang yang sangat berpengaruh ya di masa itu, sehingga namanya mau diabadikan menjadi Carl Rogers College of Humanistic Psychology. Tapi mungkin ada, saya nggak tahu ini, somewhere in the book ada informasi ya, kadang-kadang kan nama itu tergantung siapa yang mendanai gitu kan. Jadi namanya tidak jadi dinamai Carl Rogers. Tapi ya apakah betul ya mereka nggak nyadar, ya bisa jadi gitu ya. Nah sehingga 45 tahun kemudian jadi jauh, sorry apa namanya tadi, pertama bisa jadi memang Bandel Clinton nggak ngeh bahwa mereka punya apa namanya, punya mereka dipengaruhi oleh gerakan Human Potential Movement, itu satu. Dan apa namanya, mungkin juga karena mereka nggak pengen masuk juga ya, di dua kemungkinan itu ya, mereka nggak ngeh atau mereka nggak pengen masuk gitu. Nah tapi suka tidak suka, eh, indikasi lain bahwa sebenarnya NLP itu, ide tentang modeling itu tidak betul-betul original dari NLP, karena 45 tahun sebelum NLP lahir, Abraham Maslow sudah melakukannya ketika dia melakukan riset tentang self actualized, nanti ya belakangan dikasih nama self actualized person itu ya 45 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi eh, ketika dia menulis apa namanya, habis dia menulis buku judulnya Principles of Abnormal Psychology, buku itu udah sangat susah dicari, saya nyari belum dapat juga. Dia menyadari bahwa eh, kok psikologi ini paling banyak ngurusin orang sakit aja gitu. Apakah betul ada healthy and bright side of human nature, itu pertanyaan penelitian dia, yang ketika dia menemukan mentornya itu Ruth Benedict sama Max Wertheimer, dia putuskan untuk kayaknya ada, dan saya mau lakukan riset tentang hal itu. Jadi basically dia melakukan modeling modeling excellence gitu. Jadi jauh sebelum NLP punya ide modeling, Maxwell sudah melakukan itu gitu. Kemudian nah ada sebuah pernyataan menarik ya, dari Michael Hall. Kan waktu itu kan pokoknya ada yang ahli siapa di model gitu kan, Rawls, Satir, kemudian Erikson gitu kan. Seandainya waktu itu ya mereka tinggal di dekat Rogers, nah, memang Rogers tinggalnya agak jauh dari kawasan mereka, sayangnya tinggal di dekat situ, kemudian mereka, karena Carl Rogers nama yang jauh lebih besar sebenarnya di masa itu, jauh lebih ya, sampai sekarang gitu ya, nama nama Rogers masih banyak disebut-sebut orang, meletakkan dasar bagi banyak skill psikoterapi yang ada sampai sekarang. Seandainya mereka sempat memodel Rogers, mungkin akan jauh-jauh lain ceritanya gitu. Gitu. Nah, tapi menarik bahwa Secret NLP History ini kemudian di-reveal oleh Michael Hall tahun 2003. Dia mulai mencari sebuah model karena dia mulai mengembangkan meta coaching waktu itu. Dia mulai melakukan modeling terhadap proses coaching. Saya pernah baca awal mulanya cuman pengen mendesain training 3 hari aja tentang coaching, tapi ya sebagaimana kebiasaan Michael Hall, dia meriset dengan ekshaustif gitu ya, luar biasa risetnya, sehingga dia menemukan bahwa coaching ini luar biasa. Tapi baik dari ICF misalnya, itu kok isinya struktur ya, isinya struktur how to proses. Ini kan nggak mungkin gitu cuman begini aja ya, pasti ada psikologinya, pasti ada grand teorinya. Itu dari mana ya, tidak mungkin sebuah praktek itu lahir begitu saja tanpa dari grand teori gitu, dari filosofi, nggak mungkin itu terjadi gitu. Nah
Begitu dia telusuri, eh, karena nuansanya memang coaching itu ya sebenarnya dekat dengan self actualization, maka dia baca Maslow sama Rogers buku-bukunya dengan harapan sudah ada model yang eksplisit tentang self actualization. Ternyata nggak ada ya, buku-buku mereka betul-betul buku-buku rintisan semua yang sangat filosofis, belum sistematis, itu masih jauh dari itu. Kalau teman-teman baca bukunya Rogers, ada 3 bukunya yang kemudian kalau saya amati memang ya itulah perjalanan intelektual ya. Jadi bukunya Counseling and Psychotherapy itu betul-betul masih scattered banget metodologinya. Agak rapi di buku yang berikutnya Client Centered Therapy, itu agak rapi metode terapinya. Kemudian baru diaplikasikan secara lebih luas ke dunia pendidikan dan sebagainya di On Becoming Person, baru kemudian akhirnya lebih luas lagi di A Way of Being. Jadi memang perjalanan intelektual kayak gitu. Nah, buku-bukunya Maslow sama Rogers itu masih scattered model actualization-nya. Tapi kemudian Pak Michael Hall kayak apa ya, termenung ketika lah mereka ini bergerak di Esalen. Lah ya kan di Esalen ada prose, ada satir gitu kan. Gitu. Kemudian dan dia mulai menemukan wah ada Bateson juga di situ. Jadi kayaknya ini ada hubungannya gitu ya. Jadi dan dia coba untuk merunut semuanya, ternyata connected ya, meskipun koneksi itu tentunya tidak disadari secara langsung oleh masing-masing orang, karena itu gerakan yang juga di buku Self Actualization Psychology Michael Hall mengomentari, even termasuk humanistic psychology sendiri, kenapa kok seolah-olah terhenti ya, tidak berkembang secara masif, baru lama kemudian sekarang menjadi gerakan namanya positive psychology. Penyebabnya salah satunya lagi-lagi mirip juga dengan apa, lagi-lagi isunya soal leadership. Jadi bahwa ya Maslow itu very bright person gitu ya, orang yang sangat jenius, orang yang apa unik lah ya, pola pikirnya unik banget dan orang yang sangat nice gitu. Tetapi dia bukan leader. Dia bukan tipikal penggerak gitu. Memang orang kan lain-lain kan. Dia sempat jadi ketua EPA tapi tidak bisa menggerakkan secara masif. Nah, beda dengan Martin Seligman gitu. Martin Seligman dahsyat banget leadershipnya itu, sehingga kemudian positive psychology menjadi sesuatu yang memang jauh lebih strong ya secara sebagai sebuah gerakan. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya ya kesimpulan dia adalah NLP is a child of the Human Potential Movement. Ya, NLP itu anak dari gerakan Human Potential Movement. Teknik-teknik dalam NLP fit banget ya, apalagi asalnya juga banyak kan dari Gestalt, dari Family System ya, fit banget dengan asumsi-asumsi dasar di Human Potential Movement gitu. Nah, ada kalimat menarik ya, seandainya saja mereka tahu history ini, maka akan sangat berbeda sekali. Seandainya mereka pernah memodel Rogers, mungkin akan berbeda sekali. Yang lucu lagi ya, Steve Andreas pernah belajar sama Maslow ya. Steve Andreas membawa Gestalt secara original ya, dia betul-betul murid Gestalt gitu ke dalam NLP. Even Kenneth Blanchard tahun 86 pernah menyebutkan bahwa waktu dia nulis kata pengantar di buku Unlimited Power-nya Anthony Robbins, I think this book has the capacity to be the definitive text in the human potential movement. Jadi Ken Blanchard waktu itu mengatakan bahwa kayaknya buku ini, which is itu buku isinya NLP ya, baru di buku berikutnya nanti Anthony Robbins mengganti namanya menjadi NAC gitu. Di buku itu dia nulis bahwa buku ini bisa jadi definitive text di human potential movement gitu. Jadi NLP memang ya sadar nggak sadar diakui sebagai itu ya, salah satu buku penting dalam human potential movement. Jadi kalau boleh dirangkum ya,
bahwa seluruh model yang ada di NLP itu tinggal di Esalen, ya, Gregory Bateson, Chris Paul tinggal di Esalen, Satir tinggal di Esalen, dan Esalen tempatnya third force of psychology. Even belakangan cognitive psychology juga merupakan pengembangan, ya, akibat konsekuensi dari lahirnya Human Potential Movement. Humanistic psychology juga dimulai dari premis bahwa manusia itu punya internal drive of excellence, punya keinginan untuk menjadi excellent gitu. Which is excellent itu yang jadi model bagi NLP itu. Dan seluruh ide-ide soal humanistic psychology itu inherent dalam presuposisi NLP. Bahkan yang Maslow lakukan 45 tahun sebelumnya ketika merintis riset tentang self actualization juga sebenarnya adalah proses modeling gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah NLP did not start from the scratch. NLP tidak betul-betul mulai dari nol, sudah ada bibit-bibitnya, filsafatnya, psikologinya, grand teorinya. Kemudian dia berkembang menjadi sebuah pendekatan, sebuah metodologi, sebuah teknik yang waktu itu mungkin terkesan scattered dan begitu saja lahir, tapi zaman sekarang kita rasa-rasanya sih sudah nggak bisa pungkiri bahwa itu semua ada polanya gitu. Nah, kemudian Michael Hall menutup bab ini dengan sebuah reflection. Beliau katakan, to not know one's history is to not truly know oneself. Tidak memahami sejarah diri kita itu sama dengan tidak betul-betul memahami siapa diri kita. Nah, NLPer yang memahami bahwa dirinya, atau ilmunya lah, bukan dirinya ya, NLPer yang memahami bahwa ilmunya adalah lahir dari sebuah gerakan, akan memungkinkan lebih menghayati maksud dari gerakan itu, sehingga bisa menyempurnakan, bisa melanjutkan perjalanan gitu. Jadi sangat aneh kalau ada NLPer yang, tapi nanti ini ada sebabnya, NLPer yang menggunakan NLP dengan kesan manipulatif dalam arti negatif ya, dengan kesan bahwa NLP ini bisa shaping something gitu ya. Saya kira itu sebuah ya misunderstanding terhadap hakikat dari NLP itu sendiri. Tapi ini nanti ada sebabnya kenapa itu juga lahir, nanti di bab selanjutnya ada sebabnya. Tapi sebab itu bukan menjadi alasan buat kita hanya mau berhenti di situ ya, bahwa kita mau berhenti di tataran NLP itu bisa digunakan untuk manipulasi. Sebab keseluruhan ide dari NLP sebenarnya kalau dirunut ke dalam sejarahnya, filosofinya justru untuk memunculkan potensi terbaik tiap manusia. Lah tapi kok kenyataannya para NLP developer founder sendiri pada berantem, nggak tampak seperti orang yang full potensialnya muncul gitu ya. Barangkali betul karena mereka berhenti di tataran teknis itu ketika melakukan modeling. Even barangkali ya sumber-sumber yang rada lebih teoretik dan filosofis itu disuplai oleh Gregory Bateson, tidak betul-betul mereka telusuri sendiri secara teoretik ke ke fase-fase sebelumnya gitu. Jadi bab ini sekali lagi menekankan bahwa ya membuat ayem Michael Hall ya dan banyak NLPer lain dan banyak teman-teman yang belajar NLP yang bertanya-tanya grand teorinya NLP apa sih? Ya cari aja di humanistic psychology. Loh tapi humanistic sendiri sudah merupakan sebuah disiplin ilmu tersendiri. Iya betul. Dan kita paham bahwa sangat sah saja bahwa dari sebuah disiplin ilmu lahir disiplin ilmu yang lain, sangat sah saja. Tidak bisa dipungkiri NLP nanti akan ketahuan ya betapa memang NLP ini sesuatu yang menarik, incredible juga ya, luar biasa. Karena ada banyak alasan yang harusnya akan membuat NLP ini hilang, tidak diminati lagi orang. Salah satu nanti di bab berikutnya ada kisah skandal dari salah satu NLP founder yang harusnya kalau itu terjadi di dalam hal lain atau ilmu lain kayaknya itu akan membuat ilmu itu hilang. Tapi kenyataannya kenapa kok nggak hilang? Ya karena NLP itu sebuah disiplin ilmu yang digerakkan secara kolaboratif.
sebuah disiplin ilmu yang punya akar tapi juga punya keunikan sebagai disiplin ilmu, sehingga dia tidak bergantung kepada orang gitu. Nah, begitu kira-kira ya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.